Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita masuk ke part ketiga ya. Langsung aja ke saham yang pertama yaitu ada Aisyah. Nah, Aisyah hari ini belum bergerak kemana-mana atau doji ya. Di harga 144 kemarin ini dia candle merah. Mudah-mudahan besok bisa menghijau lagi. Ini boleh diperhatikan. Memang transaksinya belum besar ya untuk volume price-nya hari ini juga cuma mencapai 600 jutaan. Mudah-mudahan sih bisa naik lagi ya di perdagangan besok. Ini sudah makin sempit pergerakannya ya untuk Aisyah. Jadi dipantau-pantau aja kalau dia bergerak, apalagi kalau misalkan dia bisa lewat dari harga 146-nya ya untuk Aisyah. Selanjutnya ada roti. Roti ini signalnya sudah dari hari Senin ya sebelumnya. Nah ini hari ini bagus dia menguat 3,14%. R1 ini udah kena ya, tapi masih ada potensi kelanjutan, yaitu R2-nya ada di harga 1355 dan R3 ada di harga 1395. Ini juga sahamnya tidak terlalu liquid, jadi kalau mau masuk alokasi dana diperhatikan ya untuk roti. Selanjutnya ada kayu. Kayu ini hari ini transaksinya lumayan. Ini boleh diperhatikan ya karena hari ini kayu berhasil bertahan di atas top box ya di harga 159, closing di harga 162. Nah, ini untuk targetnya di R1-nya belum kena ya di harga 167. Nah, kalau misalnya dia tembus R1 boleh targetnya dinaikin ke 176 atau ke 182 di R2-nya ya untuk kayu. Lanjut ke Silo. Silo hari ini lanjut ya. Ini juga kemarin sudah kita bahas karena signalnya kemarin. Hari ini dia sempat naik sampai dengan ke harga 406 ya. R1-nya sudah ditembus lalu ditutup di harga 380 ya, turun lagi. Tapi nggak apa-apa, dipantau aja, mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi ya karena ini trennya masih bagus untuk saham. Untuk next targetnya di R2 ya di 418, mudah-mudahan bisa kena ya. Kalau misalkan teman-teman yang belum sempat TP ya, kalau misalkan mau TP di area R1 lagi juga nggak apa-apa. Kalau misalkan besok masih ada lanjutan kenaikan untuk SAME. Selanjutnya ada Silo. Silo hari ini koreksi ya 1,7%, tapi ini boleh diperhatikan pergerakannya besok ya. Kalau misalkan hari ini ada yang masuk ya, yang antri-antri kan saya bilang kemarin, kalau misalkan bisa antri di atas baseline atau mood baseline ini di atas harga 1915 dan hari ini closing di harga 1950. Nah, ini kalau misalkan dia besok hijau, mudah-mudahan sih hijau ya, bisa lewatin top box di 2050. Ini juga target R1 sebetulnya. Nah, ini kalau bisa tembus target R1 atau top box di 2050, next targetnya adalah di R2 yaitu di 2190 ya untuk Silo. Selanjutnya ada Avia. Avia ini masih spek buy ya. Ini dia kan sedang turun ya. Mudah-mudahan sih beberapa hari ke depan dia bisa menyamping dulu ya selama dia nggak tembus area support 610 atau support 605-nya. Nah, ini masih boleh dipantau-pantau ya kalau mau beli, kalau misalkan mau masuk, mau tunggu-tunggu di area support juga boleh, selama untuk saran saya sih bisa buy di atas harga 610 ya untuk support yang paling kuat saat ini. Nah, kalau misalkan dia bisa dapat di harga 610-an atau 615, ini bagus. Untuk targetnya sendiri ya boleh pakai target R1 di 645 ya. Dan R2-nya ada di 675. Dan stop loss jangan lupa ya di 585 ya untuk Avia. Selanjutnya ada Elite. Elite hari ini signal ya, jadi ini boleh diperhatikan besok pergerakannya. Kalau ada tiba-tiba ada pergerakan yang mencurigakan, boleh dipantau-pantau dulu aja kalau belum masuk. Selama dia nggak tembus dari harga 124 ya. Nah, ini untuk saat ini support paling kuat sebetulnya dari 124. Tapi kalau misalkan mau pakai stop loss di bawah harga 116 pun nggak apa-apa. Nah, untuk targetnya sendiri adalah di R1 dulu untuk saat ini ya. Di R1 adalah di harga 139. Tapi kalau misalkan yakin bisa ke R3 jauh lebih bagus ya di 167. Mudah-mudahan teman-teman ada yang masuk dan mudah-mudahan saham ini bisa jalan segera ya biar teman-teman bisa profit dari Elite. Selanjutnya ada Awan.
awan ini sudah mulai menyamping pergerakannya. Ini boleh diperhatikan untuk perdagangan besok apakah dia akan menghijau lagi atau enggak. Nah, kalau misalkan dia bisa lewatin harga 260 ini bagus ya, atau high hari ini. Untuk targetnya sendiri adalah di R1 di 296 ya. Ini lumayan, targetnya sekitar 16 persenan karena memang awan kalau sudah bergerak ini cukup cukup tinggi pergerakannya. Nah, jadi dipantau aja ya. Untuk support saat ini paling kuat ada di harga 236. Kalau misalkan dia tembus harga 236, boleh ambil posisi untuk exit dulu, jaga-jaga dia lanjut turun lagi. Kalau misalkan pakai stop loss di harga 214, ini menurut saya terlalu jauh ya kalau misalkan teman-teman mau masuk. Sebaiknya kalau misalkan turun dari di bawah harga 236 sudah bisa keluar kalau misalkan teman-teman tertarik sama saham ini. Kita lanjut ke saham berikutnya, ada M-Core. M-Core hari ini kembali membuat signal ya karena dia berhasil breakout sebetulnya ini breakout price di harga 84, closing di harga 86. Ini bagus. Tapi target R1-nya belum kena ya. Dia sempat tembus resisten juga ya, ada top box resisten di harga 87 ya ini. 87 ini sempat ditembus tapi nggak bertahan, tapi nggak apa-apa, dipantau aja besok kalau misalkan dia lanjut lagi. Untuk targetnya R1 ya di harga 89 dan R2 ada di 94 ya untuk M-Core. Selanjutnya ada BBCA. BBCA ini luar biasa, hari ini menguat 2,19%. Nah, hampir kena target R1-nya ya di harga 9.375. Ini bagus banget ya, hari ini dia buat signal. Nah, ini kalau misalkan ternyata BBCA lanjut, boleh naikin targetnya di R2 yaitu di 9.550. Mudah-mudahan bisa tembus juga ya. Kalau misalkan tembus lagi, masih ada R3 dan R4. Jadi dipantau terus yang sudah punya atau yang baru masuk hari ini, mudah-mudahan bisa lanjut naik terus ya untuk BBCA-nya. Next ada HIS. HIS hari ini masih spek buy lagi ya. Excel. Excel hari ini kembali spek buy lagi. Kalau yang belum punya, ini boleh dipantau pergerakannya di perdagangan besok. Hari ini padahal sudah sempat breakout lagi ya. Ini sudah kalau terhitung sudah 3 kali breakout, breakout top box ya maksudnya, tapi nggak bertahan. Hari ini juga sempat breakout lagi, tapi nggak bertahan lagi. Tapi kita lihat aja di perdagangan besok apakah dia akan menghijau lagi atau enggak. Sejauh ini dia masih bergerak di trend atau trend channel yang paling bawah ya. Mudah-mudahan sih nggak patah channelnya. Nah, ini kalau misalkan dia menghijau lagi, target terdekat ada di harga R1 yaitu di 2140, R2 ada di harga 2220-nya ya untuk EXCL. Mudah-mudahan sih bisa ke R1 atau bahkan bisa closing di atas R1-nya dari Excel. Selanjutnya ada HIS ya. Untuk HIS hari ini masih lanjut. Ini kemarin juga ada kita bahas karena kemarin dia signal ya, sudah tembus R1. Hari ini tembus R2-nya. Apakah besok dia akan lanjut lagi tembus R3 yaitu di harga 336 dan 356 di R4-nya. Dilihat aja, jangan lupa naikkan trailing stop kalau teman-teman yang sudah masuk dari hari Selasa kemarin ya. Dia udah lumayan, udah floating profitnya sekitar 17 atau 16 persenan ya kalau teman-teman masuk dari hari Selasa kemarin. Lanjut ke HITS. HITS hari ini ada signal buy ya, karena tapi dia sempat dibawa turun dulu ini ya, bahkan ke harga 438. Tapi akhirnya dia closing di harga 494 ya untuk HITS. Untuk top boxnya ada di harga 500 ya. Ini kalau misalkan dia bisa tembus harga 500-nya, targetnya boleh di R1 ya di harga 525 untuk HITS. Lanjut ke HATM. HATM juga naik pelan-pelan. Apakah nanti akan ditembus ini top boxnya? Top boxnya ini belum berhasil ditembus-tembus ya. Dia di harga 216 ya ini top box resistennya. Nah, ini kalau misalkan dia bisa tembus 216 ya, targetnya sih paling enggak bisa ke R1 aja udah lumayan ini, yaitu di sekitar harga 240-an ya untuk HATM. Jadi dipantau-pantau aja pergerakannya, mudah-mudahan bisa kena R1-nya untuk saham ini. Jangan lupa ya, untuk stop loss-nya boleh pakai stop loss di bawah harga 206 aja. Kalau misalkan dia turun di bawah 206, sudah bisa ambil keputusan untuk exit. Atau kalau mau agak jauh dikit boleh pakai 202-nya.
Selanjutnya ada PSSI. PSSI setelah kemarin break trend channelnya dia, ini hari ini dia naik terbatas ya karena dia gap up hari ini lalu dibawa turun. Hari ini menguat 0,8% aja. Nah, target R2-nya masih tetap belum kena ya di harga 610-nya. Masih boleh pantau untuk pergerakan PSSI besok ya ataupun minggu ini. Selanjutnya ada TPMA. Nah, ini TPMA keren banget ya. Hari ini kemarin kita bahas, hari ini dia terbang 8,4% dan sudah kena target R2-nya ya di 540 dan closing persis di harga 540 juga. High-nya hari ini di 540 juga ya, persis di harga targetnya. Apakah besok dia akan lanjut lagi? Kita lihat aja. Kalau misalkan TPMA masih lanjut lagi, next targetnya adalah di R3 dan R4-nya yaitu di 560 dan 585 ya untuk TPMA. Selanjutnya ada BSML. BSML ini boleh dipantau-pantau pergerakannya besok ya. Hari ini transaksinya kembali ada kenaikan lagi ya sekitar 8,1 miliaran. Nah, ini kalau misalkan dia bisa lewat dari bottom boxnya yaitu di harga 148 yang sempat ditembus, ini akan bagus. Targetnya boleh kalau untuk saat ini pakai target R1 yaitu di harga 162 dulu ya untuk BSML. Kalau misalkan nanti pakai R2-nya takutnya kejauhan ya, 26% soalnya jarak lumayan. Oke, kita lanjut aja ke saham berikutnya yaitu ada PNLF. PNLF juga ini sudah mulai bergerak ke samping ya pelan-pelan. Ini masih spec buy kalau untuk PNLF ini. Ini kalau misalkan dia lanjut ya, kalau misalkan teman-teman mau masuk pun selama dia masih di atas baseline ya. Untuk saat ini baseline-nya ada di harga 302. Nah, kalau mau antri-antri boleh di 304 atau 306. Harga closing hari ini juga masih bisa masuk ya. Dan untuk targetnya R1 ada di 324 sekitar 7%-an kalau misalkan teman-teman ambil di harga sekitar 304-an. Nah, untuk targetnya kalau misalkan dia tembus R1 boleh ke R2 tapi harus lewatin dulu nih PS di harga 330 nih. Kalau misalkan dia bisa tembus 330-nya ini ada kemungkinan dia lanjut ke R2-nya yaitu di 344. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada Oasa. Oasa masih lanjut lagi hari ini 5,5% ya. R2-nya belum kena, ini masih boleh diperhatikan besok. Yang sudah masuk kemarin ini masih boleh hold dulu. Mana tahu bisa kena R2-nya di harga 157 lumayan ya. Kalau misalkan kena 157, kalau masih mau hold boleh. Kalau mau naikkan targetnya boleh, targetnya di 165 ataupun di 167 ya di target R3-nya. Selanjutnya ada King. King ada perlawanan lagi. Apakah besok dia menghijau ya? Kalau besok menghijau boleh dinaiki intip-intip besok ya. Kalau misalkan dia bisa lewat di atas harga 161 ya. Kalau misalkan teman-teman mau masuk pastikan dia di atas harga 161 dulu. Targetnya kalau untuk King saat ini sih targetnya arah aja udah bagus ya. Lumayan. Jadi dipantau-pantau King ya, ini bisa diperhatikan lagi. Memang kemarin ini sempat tembus lagi supportnya, tapi sudah mulai ada perlawanan lagi. Jaga-jaga besok dia menghijau, boleh ambil posisi untuk saham ini. Lanjut ke NTBK. NTBK akhirnya bisa lewat ya. Ini kita baru omongin kemarin. Dia belum lewat bottom box di harga 69. Hari ini closing di harga 70. Apakah lanjut? Kalau lanjut, targetnya masih sama di R2 yaitu di 72. Kalau misalkan tembus boleh dinaikkan ke R3 ya, ke harga 80-nya untuk NTBK. Dan saham yang terakhir ada IMAS. Nah, ini IMAS juga masih boleh cicil ke bawah ya speknya ya, selama dia nggak tembus dari harga 1750. Ini support kuatnya mudah-mudahan di 1750. Memang sudah ada spek di di hari Senin kemarin ya, tanggal 24. Tapi masih belum ada pergerakan naik, dia justru malah masih terus turun ya, dan hari ini pun masih lanjut koreksi 0,8%. Nah, ini kalau tiba-tiba dia menghijau,
masih boleh dipantau-pantau ya. Targetnya boleh di R1 dulu, yaitu di harga 1980 ya. Paling enggak kalau misalkan masih ada kekuatan bisa tembus dari 1980, boleh dinaikkan ke bottom box ya di 2060 ya. Nah, ini kita tandain aja. Jadi kalau ke R2 agak terlalu jauh, ya misalkan R1-nya masih ditembus, masih ada kemungkinan dia bisa ke 2060 atau bottom box yang sebelumnya dia lewatin. Oke, mungkin sampai di Imas dulu untuk part ketiga. Masih ada satu part lagi, part terakhir. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Jangan lupa support channel ini dengan like, subscribe, aktifkan loncengnya, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di part berikutnya. Bye-bye.